Siapa sangka, seorang office boy sederhana bernama Reza, secara tak sengaja menemukan sebuah foto yang mengungkap rahasia gelap CEO Alana. Rahasia itu terkait dengan ayahnya yang hilang dan sebuah cincin emas berinisial AK. Cincin ini adalah kunci untuk membongkar konspirasi kejam yang mengancam nyawa. Mampukah Reza yang miskin menghadapi intrik dunia high class, hanya dengan modal keberanian dan ketulusan? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Udara pagi masih membawa embun saat Reza memulai pekerjaannya di kediaman megah milik Alana. Reza, di usianya yang menginjak 25 tahun, telah terbiasa dengan kerasnya hidup. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, asalkan keringatnya halal dan bisa mengirim sedikit uang untuk ibunya di kampung, semua lelah akan terasa ringan. Rumah itu adalah simbol kesuksesan yang tak terjangkau. Dinding putih tinggi, jendela kaca besar, dan kemewahan yang terasa mencekik. Di sanalah Alana tinggal. Seorang CEO cantik dan berwibawa di perusahaan teknologi besar. Banyak yang berbisik tentang sifatnya yang dingin dan tegas. Reza termasuk yang selalu menunduk sopan dan menjaga jarak. Pagi itu, seperti biasa, Reza menyapu halaman depan. Dari dalam, ia mendengar langkah sepatu Alana menuju pintu. Alana keluar dengan penampilan rapi. Rambut panjang terikat sederhana. Aura elegan menguar kuat. Ia hanya menoleh sekilas tanpa ekspresi, lalu berjalan menuju mobil mewahnya. Namun, Reza sempat melihat sesuatu yang berbeda di mata Alana hari itu. Matanya tampak sembab, seolah habis menangis. Reza cepat-cepat menunduk hormat saat mobil Alana menjauh. Ia menghela napas. Sudah hampir 2 bulan ia bekerja di sana, dan baru kali ini ia melihat pemilik rumah menunjukkan emosi selain ketegasan. Sejak hari pertama, para office boy dan pelayan lain telah memperingatkannya agar tidak macam-macam. Setelah pekerjaan di halaman selesai, Reza masuk ke dalam. Tugas berikutnya membawanya ke ruang baca yang jarang disentuh. Ruangan itu luas, dindingnya penuh lemari kaca berisi buku-buku mahal. Tetapi ada satu sudut yang berbeda. Sebuah rak di dekat jendela dipenuhi bingkai foto keluarga. Reza mulai membersihkan rak itu, mengelap bingkai satu persatu. Tiba-tiba, tangannya berhenti. Ia menemukan foto besar seorang pria paruh baya. Tatapannya hangat, dan senyumnya tipis. Sosok itu sangat, terlalu familiar. Reza berdiri kaku selama hampir 1 menit, menatap foto itu tanpa berkedip. Ingatannya terseret mundur ke satu tempat yang pernah menjadi bagian sulit dalam hidupnya. Rumah sakit jiwa tempat ia pernah bekerja dulu. Ia ingat seorang lelaki tua yang sering duduk sendirian di taman, berbicara pelan, seakan sedang mencari seseorang. Wajahnya hampir sama persis dengan pria di foto hadapannya. Jantung Reza berdebar lebih cepat. Ia mencoba mengabaikan rasa penasaran itu. Tetapi ingatan yang muncul terasa begitu nyata. Cincin dengan inisial tertentu. Kalimat yang sering diulang-ulang. Sorot mata yang kehilangan arah. Tangan Reza bergetar saat mengembalikan foto itu ke tempat semula. Ia tidak berani bertanya pada siapapun. Tetapi satu hal pasti, ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat, tetapi tak bisa ia lupakan. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan firasat aneh di dadanya. Firasat bahwa foto itu akan membuka pintu menuju sebuah rahasia besar yang perlahan akan mengubah hidupnya selamanya. Sepanjang hari itu, pikiran Reza tidak tenang. Setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaannya, bayangan wajah pria tua di foto itu muncul kembali. Tatapan mata yang kosong, suara lirih yang pernah ia dengar di taman rumah sakit, dan detail kecil tentang cincin yang selalu digenggam lelaki itu. Semua terlalu jelas untuk sekadar kebetulan. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Reza kembali ke kamar kecilnya di belakang rumah. Ruangan sederhana itu terasa sesak. Ia merebahkan diri, berharap segera tidur, tetapi yang muncul justru memori dari masa lalu. Dulu, ketika bekerja di rumah sakit jiwa, ia sering mendapat tugas membersihkan taman belakang. Di sanalah ia bertemu lelaki tua itu untuk pertama kalinya. Lelaki itu selalu duduk di bangku panjang, memandang jauh seolah mencari sesuatu yang hilang. Sesekali ia berbicara pelan, menyebut nama yang sama berulang kali. Nama yang terdengar seperti Alana.
Reza duduk tegak. Napasnya menjadi berat. Apakah ini hanya kebetulan? Tentu banyak nama yang terdengar mirip. Tetapi wajah lelaki itu terlalu identik dengan foto yang ia temukan pagi tadi. Pikirannya berkecamuk. Ia ingin bertanya pada pelayan lain, tetapi takut dianggap mencampuri urusan pribadi Alana. Selain itu, ia khawatir akan kehilangan pekerjaan jika tahu terlalu banyak. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Itu suara langkah khas Alana ketika pulang. Reza melongok ke jendela kecil kamarnya. Ia melihat Alana berjalan masuk rumah dengan langkah pelan. Bahunya tampak lemah, seolah menanggung beban yang berat. Tak lama kemudian, dari arah ruang baca, terdengar suara lirih seperti seseorang yang menahan tangis sedalam mungkin. Suara itu membuat dada Reza ikut bergetar. Ia tahu ia tidak boleh mencampuri urusan tuannya, tetapi sulit bagi hatinya untuk diam. Dalam kegelapan kamar, Reza berbisik pada dirinya sendiri. Apakah mungkin dia ayahnya? Pertanyaan itu terus bergema hingga larut malam. Keesokan paginya, Reza bangun lebih awal. Ada satu detail yang terus berputar dalam ingatannya, yaitu cincin dengan inisial yang terukir di dalamnya. Saat bekerja di rumah sakit jiwa, ia sering melihat lelaki tua itu menggenggam cincin kecil dengan huruf A dan K tercetak samar. Lelaki itu selalu memeluk cincin itu seakan itu adalah satu-satunya harta yang ia punya. Pagi itu, ketika Reza masuk ke ruang makan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di atas meja marmer putih, ada sebuah bingkai foto baru. Foto yang sama dari ruang baca, tetapi kali ini ada tambahan benda di sampingnya. Sebuah cincin kecil berwarna emas. Reza terpaku. Cincin itu bentuknya terlalu mirip dengan yang pernah ia lihat. Mata Reza bergetar ketika ia melihat ukiran halus inisial AK di sana. Tangannya gemetar menggenggam kain lap. Dunia seolah berhenti berputar. Tidak mungkin cincin ini muncul di rumah Alana jika itu bukan milik ayahnya. Langkah kaki dari arah tangga menyadarkan Reza. Ia buru-buru berdiri tegap. Alana muncul dengan wajah lebih pucat. Ia berjalan ke arah meja makan dan duduk, menatap lama cincin itu. Jemarinya menyentuhnya dengan hati-hati, dipenuhi rasa rindu yang dalam. Alana duduk menatap cincin itu selama beberapa menit, sebelum akhirnya bangkit untuk pergi tanpa sarapan. Ketika ia melintasi Reza, langkahnya terhenti. "Kau membersihkan ruang baca kemarin?" tanya Alana dengan suara pelan, berbeda dari biasanya yang tegas. Reza menelan ludah sebelum menjawab. "Iya, Nona." Alana menatapnya tajam, tatapannya jernih namun penuh luka. "Kau melihat foto ayahku?" Pertanyaan itu membuat jantung Reza berdebar kencang. Ia tidak boleh berbohong. "Iya, Nona, saya melihatnya." Alana mengangguk perlahan. "Kalau begitu, mungkin aku harus memintamu tetap menjaga kerahasiaan apapun yang kau lihat di rumah ini." Reza menunduk dalam. "Saya mengerti, Nona." Alana berbalik hendak pergi. Namun tiba-tiba, Reza berkata pelan, nyaris tidak terdengar. "Nona, apakah cincin itu milik beliau?" Alana langsung berhenti. Punggungnya menegang. Ia tidak menjawab selama beberapa detik. Ia pasti sedang menimbang apakah harus jujur atau justru menutup diri seperti biasanya. Ketika akhirnya Alana menoleh, suaranya terdengar berat. "Cincin ini ditemukan di antara barang-barang ayahku sebelum beliau dinyatakan hilang." Alana melanjutkan. "Aku mendapat cincin ini kembali karena pihak rumah sakit menemukannya. Di laci seorang pasien tanpa nama yang sudah lama tidak dijenguk siapapun." Reza langsung merasa lututnya melemah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kesalahan. Itu petunjuk. Ia menatap cincin itu lagi, lalu mengingat wajah lelaki tua yang sering memanggil putrinya sambil memandang langit. Lelaki yang selalu memohon kepada Allah agar putrinya selamat. Lelaki yang hatinya penuh rasa kehilangan. Lelaki yang sangat mungkin adalah ayah Alana. Ketakutan dan keberanian bercampur dalam dada Reza. Ia tahu satu hal pasti. Jika ia tidak berbicara, kebenaran bisa menghilang selamanya. Namun bila ia berbicara, nasibnya bisa berubah. Pekerjaannya terancam, dan Alana mungkin tidak akan mempercayainya. Siang itu, rumah besar terasa lebih sunyi. Reza membersihkan koridor lantai 2 sambil berpikir keras.
Setiap langkah rasanya membawa beban yang semakin berat. Ketika ia melewati ruang baca, pintu ruangan itu sedikit terbuka. Reza sempat melirik ke dalam. Alana sedang berdiri di dekat jendela besar, memegang foto ayahnya dengan kedua tangan. Cahaya matahari sore menyoroti wajahnya yang terlihat sangat letih. Reza menatapnya sebentar, namun segera mundur. Ia hanya pembantu muda yang baru bekerja 2 bulan. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba membawa kabar besar yang bisa mengguncang hidup pemilik rumah? Namun, semakin lama ia diam, semakin kuat rasa bersalah menghimpit dada. Ia melihat seorang anak yang kehilangan ayahnya. Ia melihat penderitaan yang mungkin bisa ia bantu selesaikan. Akhirnya, setelah menimbang lama, Reza mendekat ke pintu ruang baca. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Reza ragu, tetapi kemudian pintu bergeser sedikit lebih lebar. Alana menoleh dengan mata merah, namun cepat-cepat merapikan diri. "Ada apa?" tanya Alana dengan suara netral, mencoba menutupi kesedihan. Reza menunduk sopan. "Maaf, Nona, saya ingin membicarakan sesuatu tentang foto ayah Nona." Alana menatap Reza tanpa berkedip. Ada ketegangan halus di wajahnya. "Lanjutkan." Reza menarik napas dalam-dalam. "Saya pernah melihat beliau, atau seseorang yang sangat mirip dengan beliau, di rumah sakit jiwa tempat saya bekerja dulu." Alana mengernyit. Ekspresinya berubah antara terkejut dan tidak percaya. "Kau bilang apa?" "Saya pernah bekerja di bagian kebersihan rumah sakit jiwa," lanjut Reza. Suaranya bergetar namun tegas. "Ada seorang lelaki tua di sana yang sering duduk di taman. Beliau memegang cincin yang sama seperti yang saya lihat pagi tadi. Cincin dengan inisial AK." Alana terdiam. Kedua matanya membesar, namun bibirnya tetap rapat. Reza melihat bagaimana kata-katanya berhasil mengguncang sesuatu di dalam diri Alana, tetapi tatapan itu juga menunjukkan keraguan besar. "Kau harus tahu," kata Alana dengan suara pelan namun dingin. "Banyak orang mengaku pernah melihat ayahku. Banyak pula yang memanfaatkan ceritanya untuk keuntungan pribadi." Reza menggeleng cepat. "Saya tidak ingin mengambil apapun dari Nona. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Saya ingat wajahnya, saya ingat suaranya, dan saya ingat cincin itu. Saya hanya merasa Nona perlu tahu." Alana berjalan pelan mendekati meja, meletakkan foto ayahnya dengan hati-hati. Reza melihat jemarinya gemetar. Alana memejamkan mata sebentar seolah menahan luapan emosi. "Kau yakin dia orang yang sama?" tanya Alana, suaranya hampir seperti bisikan. Reza menelan ludah. "Saya tidak 100% yakin, Nona. Tapi terlalu banyak kesamaannya. Wajahnya, caranya bicara, dan cincin itu." Alana membuka mata. Ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan kemarahan, melainkan harapan kecil yang berani muncul meski ia berusaha keras melawannya. Alana menarik napas dalam lalu berkata, "Jika apa yang kau katakan benar, itu berarti ayahku mungkin masih hidup." Reza mengangguk pelan. "Saya hanya ingin membantu Nona menemukan kebenarannya." Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, Alana menatap Reza tanpa jarak, tanpa sikap dingin. Ia terlihat seperti Alana yang sebenarnya, seorang anak perempuan yang merindukan ayahnya. Beberapa detik kemudian, Alana mengambil keputusan. "Besok pagi," katanya tegas, "kau akan ikut denganku ke rumah sakit itu." Nada suaranya getir, namun ada ketegasan yang mengguncang. "Kita akan memastikan apakah lelaki itu benar ayahku." Reza merasakan seluruh tubuhnya melemah, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa apa yang akan terjadi besok bisa menjadi titik balik segalanya. Di dalam hati, ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar kebenaran, siapapun pemiliknya, akhirnya terungkap. Pagi berikutnya datang dengan langit mendung, seolah ikut merasakan kecemasan yang tumbuh di dalam rumah besar itu. Reza sudah bangun jauh sebelum matahari terbit. Ia berdiri di dekat pintu servis rumah sambil menunggu. Tangannya dingin. Ia hanya tahu satu hal. Hari ini bisa mengubah hidup Alana, dan mungkin hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah dalam rumah. Alana muncul dengan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilan CEO-nya. Tidak ada blazer mahal atau sepatu berhak tinggi,
Hanya cardigan hitam panjang dan sepatu datar. Raut wajahnya serius, penuh ketegangan yang berlapis-lapis. "Kita berangkat sekarang," ucap Alana lirih. Reza mengangguk. Ia mengikuti Alana ke mobil. Sepanjang perjalanan, tidak ada satu kata pun terucap. Alana fokus pada jalan. Tatapannya sesekali kosong, jelas sedang memikirkan banyak hal yang tidak ia ucapkan. Sementara Reza hanya menatap keluar jendela, mencoba menenangkan debaran jantung yang tidak mau berhenti. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di gerbang rumah sakit jiwa itu. Bangunan tua dengan cat dinding yang mulai memudar. Tempat yang menyimpan banyak kenangan pahit bagi sebagian besar pasiennya. Tempat di mana banyak orang terlupakan oleh dunia. Keduanya turun dari mobil. Alana menatap sekeliling dengan hati-hati, seakan setiap sudutnya menyimpan jawaban, atau justru kebenaran yang tidak siap ia hadapi. Reza memimpin jalan karena ia pernah bekerja di sana. Aroma lembab dan obat-obatan khas rumah sakit langsung menyambut mereka. Mereka menuju meja resepsionis. Perawat yang berjaga mengenali Reza dan tersenyum kecil. "Sudah lama sekali tidak melihatmu," katanya. Namun senyum itu langsung memudar ketika melihat Alana di sampingnya. Perawat itu menegakkan badan dan bersikap formal. "Ada yang bisa kami bantu?" Reza menjawab pelan. "Kami ingin bertemu salah satu pasien lama. Lelaki tua yang dulu sering duduk di taman, yang dipindahkan ke unit perawatan khusus." Perawat itu terdiam sesaat lalu menatap monitor komputer. Tangannya mengetik sesuatu, kemudian berhenti sebelum berucap. "Kami perlu memastikan identitas yang Anda maksud." Alana maju selangkah. Suaranya terdengar mantap, namun ada getaran halus di ujungnya. "Nama ayahku adalah Kusuma. Dia dinyatakan hilang 5 tahun lalu. Kami mendapat kabar bahwa mungkin beliau pernah dirawat di sini." Perawat itu menatap Alana lama. Sorot matanya berubah. Ia menghela napas seakan menyiapkan dirinya menyampaikan sesuatu yang tidak ringan. "Kalau begitu, ikuti saya." Alana dan Reza saling menatap singkat sebelum berjalan mengikuti perawat melewati lorong panjang. Lorong itu sunyi. Alana menggenggam tasnya dengan erat. Reza melihat jemari wanita itu sedikit bergetar. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah pintu besi abu-abu. Perawat itu berhenti. "Pasien ini sudah lama ditempatkan di sini," ucapnya pelan. "Ia datang tanpa identitas, mengalami kehilangan ingatan parah, tidak pernah dijenguk siapapun." Perawat itu meletakkan tangannya pada gagang pintu lalu menoleh pada Alana. "Jika Anda siap, saya buka pintunya." Alana mengangguk sekali, namun napasnya jelas tersengal. Matanya menatap pintu itu, seolah di baliknya ada seluruh masa lalu yang ia kira sudah hilang selamanya. Pintu kemudian terbuka perlahan. Cahaya putih dari dalam ruangan menyebar keluar. Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Alana menahan napas. Langkah kakinya tertahan. Di dalam ruangan itu, duduk seorang lelaki tua di kursi roda, memandang kosong ke jendela. Rambutnya memutih, tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Namun wajah itu tidak salah lagi. Wajah di foto itu. Wajah yang selama ini menghantui ingatan Reza. Wajah ayah Alana, Kusuma. Alana menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung jatuh tanpa ia bisa kontrol. Reza berdiri kaku, tidak mampu mengatakan apa-apa. Dunia seolah berhenti seketika. Lelaki tua itu perlahan menoleh. Matanya keruh. Namun dalam tatapan keruh itu, ada sesuatu yang tiba-tiba bergetar. Seolah mengenali sosok yang berdiri di depan pintu. Bibir lelaki itu bergerak berusaha mengeluarkan suara. "Eutri." Alana langsung ambruk berlutut. Reza merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Hari itu, kenyataan yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai menampakkan wajahnya. Tangis Alana pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Suaranya lirih namun penuh getaran, seperti semua rasa rindu yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan tempat untuk keluar. Ia merangkak pelan mendekati lelaki tua itu. Sementara Reza hanya mampu berdiri di belakang, menahan napas, menyaksikan momen yang terasa begitu sakral. Lelaki tua itu menatap Alana lama, seakan berusaha menerobos kabut tebal yang mengurung pikirannya. Tangan kurusnya terangkat sedikit, gemetar, mencoba meraih wajah putri yang sudah lama hilang dari ingatannya.
Alana menyambutnya dengan kedua tangan, menggenggam jemari ayahnya erat, seolah takut kehilangan lagi. "Ayah." Suara Alana pecah di tengah air mata. Lelaki tua itu mengerjap berkali-kali. Ada kebingungan, ada ketakutan, namun ada pula seberkas cahaya yang perlahan muncul dalam tatapannya. "Ah, Lana." Suaranya parau seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Alana menangis semakin keras. "Ya, ayah. Ini Alana, putri ayah." Perawat yang mendampingi mereka menunduk, memberikan ruang pada momen itu. Reza merasakan tenggorokannya tercekat. Luka lama yang tertutup debu kini terkuak, menghadirkan kehangatan sekaligus rasa pedih yang tidak sedikit. Kebahagiaan reuni itu tidak datang tanpa bayangan gelap. Lelaki tua itu, Kusuma, tiba-tiba menggigil. Tangannya mencengkeram lengan Alana kuat-kuat. Pandangannya berubah cemas, seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka ambil semuanya. Aku tidak bisa." Suaranya tersendat penuh ketakutan. Alana kaget. "Ayah, tenang. Tidak ada yang menyakitimu di sini. Tidak ada siapapun yang akan mengambil apa-apa." Namun lelaki itu justru menatap sekeliling dengan panik. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar. Beberapa potongan ingatan yang muncul justru membuatnya semakin takut. Perawat mendekat cepat. Dia mulai mengingat sesuatu. Kadang ingatan yang kembali membuat pasien kembali trauma. Alana hendak bertanya lebih jauh, namun perawat memberi isyarat agar ia memberi ruang. Mereka membaringkan lelaki itu dengan lembut dan menenangkan dirinya. Reza melihat Alana memegang tangan ayahnya tanpa melepaskan sedikit pun, meski tubuhnya sendiri bergetar. Setelah Kusuma mulai tenang, perawat membawa mereka keluar ruangan agar pasien dapat beristirahat. Di koridor panjang itu, Alana berdiri memegang dinding untuk menahan tubuhnya yang goyah. Reza berdiri di sampingnya, tidak berani menyentuh, namun tidak ingin pergi. Butuh beberapa menit sebelum Alana bisa berbicara. "Ayahku masih hidup." Suaranya pelan, namun syarat emosi. "Selama ini aku mengira beliau meninggal. Polisi menyerah. Semua orang menyerah. Tapi beliau terjebak di sini sendirian." Pundaknya bergetar halus. Reza menunduk. "Maafkan saya baru bicara sekarang, Nona. Saya takut Nona tidak percaya." Alana menoleh perlahan. Ada air mata di pipinya. Tetapi tatapannya bukan lagi tatapan dingin seorang CEO. Itu tatapan seseorang yang dipenuhi rasa terima kasih yang tak terucap. "Jika kau tidak bicara, aku mungkin tidak akan pernah menemukan ayahku," ucap Alana, suaranya nyaris pecah. "Kau telah melakukan lebih dari siapapun dalam hidupku." Reza menelan ludah. Ia hanya ingin membantu, bukan mencari penghargaan. Alana mengusap air matanya, menarik napas panjang, kemudian berkata dengan nada lebih mantap, "Aku harus memindahkan ayah ke tempat perawatan yang lebih baik. Aku akan mengurus semuanya, dan aku ingin kau tetap mendampingiku." Reza terkejut. "Saya, Nona?" "Ya." Alana mengangguk. Kali ini tegas. "Ayahku mengenalmu. Dia tenang saat kau ada. Itu bukan hal kecil." Reza hanya mengangguk pelan menerima keputusan itu. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, satu hal kembali mengganggu pikiran Reza. Kata-kata Kusuma tadi, "Mereka ambil semuanya." Reza tidak tahu apa artinya. Namun dari sorot mata Alana, ia tahu wanita itu memahami sesuatu. Seolah kebenaran yang ditemui hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perpindahan Kusuma dilakukan dengan sangat hati-hati. Tim medis terbaik dipanggil, ambulans khusus disiapkan, dan ruangan perawatan pribadi telah dirapikan sebelum kedatangan mereka. Alana mengurus semuanya dengan sigap, meski emosinya masih belum stabil. Reza ikut mengawal prosesnya, memastikan bahwa setiap langkah berjalan lancar. Selama perjalanan menuju fasilitas medis baru, Alana duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya tanpa henti. Reza duduk di kursi belakang, memperhatikan keduanya dengan perasaan campur aduk. Ia melihat bagaimana Alana mencoba tersenyum untuk menenangkan ayahnya, meski matanya sendiri masih penuh kecemasan. Setibanya di fasilitas medis, Kusuma ditempatkan di ruangan khusus dengan perawatan intensif. Setiap hari dokter datang memantau perkembangan kondisinya,
dan perlahan ingatan lelaki tua itu mulai membaik. Masih ada hari-hari ketika ia tidak mengenali siapapun, tetapi ada pula hari ketika ia menyebut nama Alana dengan jelas. Setiap kemajuan kecil membuat Alana menangis haru. Beberapa hari berlalu, Reza sering menemani Alana di ruang tunggu. Ia membantu mengambilkan air, mengantar berkas, atau sekadar duduk diam saat Alana bercerita tentang masa kecilnya bersama ayahnya. Semakin banyak Alana berbicara, semakin terlihat sosok perempuan yang selama ini tersembunyi di balik kedisiplinan dan ketegasannya. Suatu sore, setelah pemeriksaan dokter, Alana keluar dari ruangan dengan wajah lebih tenang. Reza berdiri dari kursi tunggunya. "Bagaimana, Nona?" tanya pelan. Alana mengusap sudut matanya yang sedikit basah. "Ayahku mulai mengingat hal-hal kecil. Dokter bilang itu tanda baik." Reza tersenyum lega. "Syukurlah." Alana ikut tersenyum kecil namun tulus. Senyum itu tampak berbeda dari sebelumnya, membuat Reza tanpa sadar ikut memejamkan mata sesaat, meresapi ketenangannya. Mereka berjalan menyusuri lorong menuju ruang perawatan, dan untuk pertama kalinya Alana berjalan lebih dekat darinya. Malam harinya ketika Alana hendak pulang, ia berhenti di depan pintu mobil. Reza berdiri di sampingnya, siap membukakan pintu. Namun, Alana tidak segera masuk. "Reza," panggil Alana pelan. "Iya, Nona." Alana menatapnya lama. Ada kerentanan dalam sorot mata itu yang jarang ia perlihatkan pada siapapun. "Terima kasih untuk semua ini. Tanpa kau, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ayahku masih hidup." Reza menunduk cepat. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Alana tersenyum tipis. "Dan justru itu yang membuatmu berbeda." Hati Reza bergetar. Ia tidak terbiasa menerima pujian, apalagi dari seseorang setinggi Alana. Ia merasakan kehangatan aneh merambat di dadanya, seperti sesuatu yang mulai tumbuh pelan-pelan, mencoba mengambil ruang. Beberapa hari berikutnya, kedekatan Alana dan Reza semakin terlihat. Alana semakin sering meminta pendapat Reza mengenai hal-hal kecil. Menanyakan apakah ayahnya terlihat nyaman, menanyakan apakah dokter menjelaskan sesuatu dengan jelas, hingga terkadang menanyakan apakah Reza sudah makan atau belum. Hal yang tidak pernah ia lakukan pada pelayan manapun sebelumnya. Para perawat di fasilitas medis itu bahkan mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka berbisik saat Alana dan Reza berjalan berdampingan. Namun Reza mencoba tetap menjaga batas. Ia sadar posisinya. Ia tahu dunia Alana jauh berada di atas dunianya. Ia tidak ingin melangkah terlalu jauh dan malah mengacaukan segalanya. Namun, pada saat yang sama, ia tidak bisa memungkiri ada sesuatu yang berubah. Alana bukan lagi sekadar majikan. Perlahan, tanpa mereka sadari, hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat dari sekadar rasa terima kasih. Malam itu, ketika Alana duduk di samping tempat tidur ayahnya sambil menggenggam tangannya, ia menoleh pada Reza yang berdiri di pintu. "Reza," ucapnya lembut. "Aku senang kau ada di sini." Reza menatapnya hanya 2 detik, tapi terasa lebih lama dari itu. "Saya juga, Nona." Di luar jendela, angin malam berembus pelan, membawa suasana tenang yang menyelimuti ruangan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Namun keheningan itu justru semakin memperjelas jarak hati yang kian menyempit di antara keduanya. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari, benih-benih perasaan mulai tumbuh, dengan akarnya perlahan menembus rasa takut, keraguan, dan perbedaan dunia yang membentang. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam hidup Alana. Ia menghabiskan banyak waktu di fasilitas medis, menunggu ayahnya pulih sepenuhnya. Setiap perkembangan kecil menjadi harapan besar. Setiap senyuman ayahnya menjadi anugerah yang selama ini ia kira tidak mungkin kembali ia rasakan. Reza tetap berada di sisinya. Bukan sebagai pembantu seperti dulu, tetapi sebagai seseorang yang Alana percayai. Seseorang yang ia jadikan sandaran diam-diam setiap kali kecemasan menyergap. Kehadiran Reza membuat Alana merasa tidak lagi sendirian, dan hal itu tanpa sadar membuat jarak di antara mereka semakin memudar. Suatu sore, setelah pemeriksaan rutin, dokter meminta Alana menemui mereka di kantor. Reza menunggu dengan cemas di luar ruangan. Setelah hampir setengah jam, Alana keluar dari kantor dokter dengan wajah yang campur aduk. Ada kelegaan,
Tetapi ada pula kemarahan dan tekad yang membara. "Bagaimana, Nona? Apa kata dokter?" tanya Reza. Alana menatapnya, matanya berkaca-kaca, tetapi suaranya stabil. "Ayahku sudah melewati fase kritis. Ingatannya membaik drastis. Dia sudah menceritakan segalanya." Reza menahan napas. "Mengenai apa yang terjadi 5 tahun lalu?" "Ya, mengenai apa yang mereka ambil," ucap Alana dingin, mengulang kata-kata misterius ayahnya. "Hilangnya ayah bukan karena penyakit jiwa murni. Itu adalah rekayasa keji oleh kolega terdekatnya, yang saat itu menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan kami." Alana menjelaskan bahwa Kusuma menemukan bukti penggelapan dana besar-besaran oleh koleganya itu. Sebelum sempat melaporkan, Kusuma diserang dan dimasukkan secara paksa ke rumah sakit jiwa terpencil di bawah identitas palsu, dengan diagnosis yang sengaja dipalsukan. Cincin akar yang berharga itu ditinggalkan di laci pasien lain agar jejaknya seolah menghilang, mengarahkan penyelidikan ke jalan buntu. "Mereka ingin aku mengira ayah mati. Mereka ingin aku mengira ayah meninggalkanku. Sehingga perusahaan akan sepenuhnya jatuh ke tangan mereka, tanpa ada yang mempertanyakan laporan keuangan," lanjut Alana, sambil mengepalkan tangan. "Mereka tidak tahu ayah sempat memberikan sedikit petunjuk melalui cincin itu, dan mereka tidak tahu Allah mengirimmu untuk membongkar kebohongan mereka." Reza merasa tubuhnya menegang. Ia, seorang mantan office boy, kini menjadi kunci pembuka kasus penggelapan tingkat tinggi. "Lalu, apa rencana Nona sekarang?" tanya Reza, suaranya dipenuhi ketegasan baru. Alana menatap Reza, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai sekutu yang dipercaya. Tatapannya penuh penghargaan yang tulus. "Kita akan bergerak cepat. Malam ini, aku akan meminta ayah menandatangani surat kuasa. Kita butuh semua bukti yang bisa kita dapatkan sebelum aku memulai audit internal besok pagi. Dan aku butuh kau, Reza. Kau telah melihat kebenaran yang tidak dilihat siapapun. Kau akan menjadi mataku di luar, mengawasi semua orang yang terlibat." Reza mengangguk tanpa ragu. Perbedaan dunia di antara mereka seolah hilang ditelan oleh misi bersama untuk mencari keadilan. "Saya siap, Nona Alana. Kita akan memulihkan nama baik Tuan Kusuma dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik Nona." Tekad Alana terpancar jelas. Ia tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, tetapi ia tidak lagi sendirian. Di sisinya, ada Reza, pemuda sederhana yang dengan keberaniannya telah menariknya keluar dari kegelapan duka yang palsu. Mereka berjalan bersama menyusuri lorong rumah sakit, siap menghadapi musuh tak terlihat yang telah menguasai hidup Alana selama 5 tahun. Malam itu, Alana dan Reza kembali ke fasilitas medis. Alana masuk ke kamar ayahnya, membawa dokumen penting dan sebuah pena. Reza menunggu di luar, mengawasi setiap pergerakan perawat dan staf, memastikan tidak ada mata-mata yang menguping. Di dalam ruangan, Kusuma, meskipun masih lemah, terlihat sadar dan jauh lebih tenang. Dengan panduan Alana, ia menandatangani surat kuasa yang akan memberikan kendali penuh kepada Alana untuk memulai audit forensik mendadak terhadap semua laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. "Hati-hati, Putri," bisik Kusuma dengan suara bergetar. "Mereka berbahaya. Mereka sangat dekat." Alana menggenggam tangan ayahnya erat. "Aku tahu, Ayah. Tapi sekarang aku punya Reza. Kami akan menemukan semua bukti." Ketika Alana keluar dari ruangan, raut wajahnya kembali menjadi CEO yang kejam. Dokumen di tangannya adalah senjata. "Semua sudah siap," kata Alana kepada Reza. "Besok pagi jam 9, tim audit akan bergerak. Mereka tidak akan sempat menyembunyikan apapun. Saya akan berjaga di sekitar kantor, Nona," ujar Reza. "Saya akan mengawasi siapa saja yang menunjukkan reaksi aneh saat berita audit ini tersebar." Alana mengangguk. "Jangan terlalu mencolok. Posisimu tetap sebagai asisten pribadi, bukan keamanan." Mereka meninggalkan fasilitas itu. Dalam perjalanan pulang, telepon Alana berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Alana mengangkatnya dengan waspada. "Alana, senang ayahmu sudah kembali. Tapi sayangnya, beliau tidak seharusnya berbicara banyak." Suara berat dan dingin dari seberang telepon itu membuat suasana mobil mendadak beku.
Alana langsung mengaktifkan mode pengeras suara. Reza mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan dengan serius. "Siapa ini?" tanya Alana dengan nada sedingin es. "Kau tahu siapa aku? Dan kau tahu apa yang akan terjadi jika kau mencoba membongkar peti mati yang sudah kami tutup rapat. Berhenti mencari tahu soal cincin, soal laporan, dan soal 5 tahun terakhir. Kembali bekerja, atau kau akan kehilangan segalanya, termasuk Kusuma, untuk selamanya." Panggilan terputus. Alana mematikan speaker dengan tangan gemetar. Ia menatap Reza, matanya menunjukkan perpaduan antara ketakutan dan tekad yang kuat. "Itu adalah ancaman yang nyata," kata Reza. "Ya," jawab Alana. "Direktur keuangan itu pasti tahu ayah mulai ingat. Dia memantaunya. Kita tidak punya waktu. Pertempuran sudah dimulai malam ini." Reza mengangguk. Ia mengencangkan pegangannya pada kemudi, siap menghadapi bahaya yang kini mengintai mereka di tengah kemewahan ibu kota. Ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar ia diberi kekuatan untuk melindungi Alana dan ayahnya. Pagi menjelang, dan suasana di kantor pusat perusahaan teknologi Alana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terucapkan di balik senyum-senyum formal para eksekutif. Tepat pukul 9, Alana mengumpulkan seluruh dewan direksi untuk rapat darurat. Reza berdiri di belakang Alana, mengenakan pakaian rapi, perannya kini adalah asisten yang tak terpisahkan. Alana memulai rapat dengan dingin. "Seperti yang Anda ketahui, ayah saya, Tuan Kusuma, telah kembali. Berdasarkan informasi baru dan kekhawatiran yang muncul terkait aset perusahaan selama masa ketidakhadiran beliau, saya telah menunjuk tim audit forensik independen." Reaksi yang muncul beragam, dari keterkejutan hingga kepura-puraan simpati. Namun, mata Reza tertuju pada satu orang, Pak Herman, Direktur Keuangan, orang yang diakini Kusuma sebagai dalang di balik semua ini. Wajah Pak Herman pucat pasi, tetapi ia berusaha keras tersenyum. "Sebuah keputusan yang bijak, Nona Alana. Kami di manajemen siap bekerja sama. Saya yakin semua laporan kami transparan." "Tentu saja," balas Alana, tatapannya tajam. "Tim audit sudah mulai bekerja. Semua akses server dan dokumen fisik akan dibekukan sementara untuk investigasi penuh, dimulai dari laporan 5 tahun lalu." Saat Alana meninggalkan ruang rapat, Pak Herman langsung bergerak cepat. Ia meraih ponsel, tetapi sebelum sempat menelepon, Reza secara halus mendekatinya. "Permisi, Bapak Herman. Nona Alana meminta saya untuk mengantar Bapak ke bagian administrasi. Beliau perlu tanda tangan persetujuan transfer data segera untuk tim audit," ujar Reza, nada bicaranya sopan tetapi matanya tajam. Pak Herman menatap Reza dengan pandangan meremehkan seorang office boy, tetapi situasi mendesak membuatnya terpaksa mengikuti. Manuver kecil Reza ini berhasil menunda kesempatan Herman untuk segera menghubungi kaki tangannya. Saat mereka berjalan, Herman mencoba meremehkan Reza. "Kau asisten baru? Tampaknya Nona Alana mempercayaimu. Berhati-hatilah, nak. Dunia bisnis ini kejam." "Saya hanya mencoba bekerja sesuai arahan, Bapak Herman. Seperti yang diajarkan Tuan Kusuma," balas Reza. Ia sengaja menyebut nama Kusuma untuk melihat reaksi Herman. Wajah Herman sedikit menegang. "Ah, Tuan Kusuma. Sayang sekali beliau sakit. Semoga cepat pulih." Reza tahu, di balik ucapan simpatik itu tersimpan rencana jahat. Tugasnya kini adalah mengumpulkan petunjuk, sekecil apapun. Ia memperhatikan Herman memasukkan ponselnya ke saku dengan kasar setelah Alana mengambil waktunya di administrasi. Ada kegelisahan yang nyata, dan itu adalah petunjuk paling jelas bagi Reza. Reza segera menyampaikan temuannya kepada Alana. "Reaksi Herman sangat tegang saat saya sebut nama ayah Nona. Dan ia kesulitan menyembunyikan kekesalannya saat Nona menahan waktunya." "Bagus," kata Alana, "kita membuahkan hasil. Sekarang, awasi pergerakan online Herman. Dia pasti akan mencoba menghapus jejak digital." Sore itu, kantor kembali sunyi. Tim audit forensik bekerja keras mengamankan server utama. Reza duduk di ruang kerja Alana, meneliti data yang berhasil ia peroleh secara diam-diam. Dengan pengetahuan dasarnya tentang sistem keamanan dari pengalamannya di berbagai tempat kerja,
ia tahu cara melacak jejak samar. Reza fokus pada aktivitas Pak Herman. Ia berhasil meretas jaringan internal messaging Herman, mencari percakapan yang terjadi tepat sebelum kedatangan Alana dan dirinya ke rumah sakit jiwa. Ia menemukan serangkaian pesan yang sangat mencurigakan. Beberapa pesan singkat yang dikirim Herman kepada seseorang dengan nama kontak pengelola hanya berisi kode-kode tanggal dan angka. Namun, satu pesan terakhir yang terkirim kemarin malam menarik perhatian Reza. Pria itu ingat, kunci pindahkan segera, jangan sampai dia bicara lagi. Pesan itu terkirim sesaat setelah Alana menerima telepon ancaman dari nomor tak dikenal. Jelas, pengelola adalah perantara Herman yang bertugas mengawasi Kusuma di rumah sakit jiwa. Reza mencatat timestamp pesan tersebut dan segera menyampaikannya kepada Alana yang sedang memeriksa dokumen audit. Nona, saya menemukan ini. Pesan Herman kepada seseorang yang ia sebut pengelola. Ini membuktikan dia memantau ayah Nona di rumah sakit, bahkan setelah Nona mengunjunginya. Alana melihat screenshot pesan itu. Matanya menyala penuh amarah. Sialan. Dia berusaha memindahkan ayah lagi, atau lebih buruk. Tapi, kunci? Apa maksudnya? Saya curiga, kunci, bukan benda, Nona, ujar Reza. Itu mungkin mengacu pada aset digital yang paling penting, atau file yang sangat rahasia. Sesuatu yang nilainya setara dengan kunci kendali perusahaan. Alana berpikir cepat. Audit baru berjalan sehari. Jika kunci adalah data, itu pasti data yang sangat tersembunyi. Data yang tidak ada di server utama. Mereka pasti menyimpannya secara terpisah. Reza kembali ke depan komputer. Ia tahu, jika data itu dipindahkan, Herman pasti menggunakan jaringan internal kantor untuk memindahkannya. Reza mulai mencari log transfer data besar yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam terakhir, yang berasal dari terminal Herman. Saya menemukannya, Nona, Reza berseru. Ada transfer data yang sangat besar, sekitar 20 gigabita, terenkripsi, keluar dari jaringan kantor dini hari tadi, beberapa jam sebelum audit dimulai. Kemana perginya? Tanya Alana, mendekat. Alamatnya mengarah ke server luar, Nona. Itu terdaftar atas nama perusahaan cangkang. Tapi server itu terletak di lokasi fisik, di pinggiran kota. Mereka tidak mengambil risiko menyimpannya di cloud publik. Alana menarik napas dalam. Mereka mengambil semuanya, seperti yang ayah katakan. Data itu adalah semuanya yang mereka ambil. Semua bukti, semua aset tersembunyi. Malam itu, Alana menunjuk alamat server itu di peta. Sebuah gudang tua di kawasan industri yang sepi. Aku akan pergi ke sana, kata Alana. Tidak, Nona. Ini terlalu berbahaya, Reza langsung menentang. Mereka tahu kita bergerak. Mereka sudah mengancam Nona. Biarkan saya yang pergi. Saya akan menyamar sebagai office boy yang disuruh mengantar berkas, atau apapun. Alana menatap Reza lama. Ia melihat keberanian yang tulus, dan bukan keserakahan. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, tapi kita harus bergerak sekarang. Sebelum Herman menyadari kita tahu lokasi, kunci, itu. Reza bersiap dengan cepat. Ia mengenakan jaket gelap dan backpack sederhana, menyamarkan dirinya agar tidak mencurigakan jika dilihat oleh orang tak dikenal. Alana memberinya perangkat pelacak kecil dan sebuah flash drive terenkripsi. Ini adalah alat penyalin darurat, jelas Alana. Jika kau berhasil masuk ke server itu, salin semuanya. Prioritas utamamu adalah aman dan kembali tanpa ketahuan. Mereka menuju ke alamat yang dituju. Gudang itu terletak di kawasan industri yang remang-remang dan sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip, menambah kesan mencekam. Alana memarkir mobil agak jauh dari lokasi, dan menunggu di dalam, matanya terus memantau pelacak yang ada pada Reza. Reza berjalan kaki mendekati gudang. Bangunan itu tampak usang, tetapi Reza melihat kamera pengawas tersembunyi dan kunci ganda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Reza mengamati pintu belakang. Ia ingat pengalamannya dulu saat bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Ia tahu kelemahan keamanan dasar pada bangunan industri lama.
Ia berhasil menemukan celah kecil pada ventilasi yang tidak terawat. Dengan hati-hati dan tanpa membuat suara, Reza berhasil membuka ventilasi itu cukup lebar untuk dirinya menyelinap masuk. Aroma debu dan logam berkarat langsung menyambutnya. Di dalam, ruangan itu luas dan gelap, hanya diterangi oleh lampu indikator kecil dari beberapa rak peralatan. Di tengah ruangan, terlindungi dalam kerangkeng besi berlabel keamanan tinggi, Reza melihatnya, sebuah rak server kecil yang mengeluarkan dengungan pelan. Itu adalah kunci yang dimaksud Kusuma. Reza mendekati kerangkeng besi. Kuncinya terlalu rumit untuk dibongkar tanpa menimbulkan suara. Reza kemudian teringat kart akses yang pernah ia lihat tergantung di leher salah satu staf yang dekat dengan Pak Herman. Reza mengeluarkan perangkat kecil yang diberikan Alana. Itu adalah alat pemindai frekuensi kartu akses. Dengan sabar, ia mulai memindai semua frekuensi yang mungkin digunakan di kantor, berharap salah satunya cocok untuk membuka kerangkeng itu dari jarak dekat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, sebuah lampu hijau menyala pada alatnya. Klik. Kerangkeng itu terbuka. Jantung Reza berdebar kencang. Ia tahu waktu sangat berharga. Ia membuka penutup server dan dengan cepat menyambungkan flash drive terenkripsi dari Alana. Proses penyalinan data dimulai. Saat bilah progres di flash drive menunjukkan 50%, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil mendekat dari luar. Cahaya lampu mobil menembus celah-celah gudang. Reza langsung membeku di balik rak, napasnya tertahan. Pintu utama terbuka dengan suara berderit. Dua sosok pria besar masuk, salah satunya membawa senter. "Kau yakin di sini aman?" tanya salah satu pria. "Ya. Herman bilang kita harus periksa server itu. Pastikan data itu masih terkunci sebelum besok pagi," jawab suara yang lain. Reza menatap flash drive yang masih berkedip-kedip. 70%. Ia harus menunggu. Dua pria bayaran itu berjalan mendekati kerangkeng server. Langkah sepatu bot mereka bergema pelan di lantai beton. Reza tetap tak bergerak di balik rak server di ruangan sebelah, berharap kegelapan dan tumpukan kotak besi cukup menyembunyikannya. "Ada yang aneh," ujar pria pertama, menyorotkan senter ke kerangkeng. "Kenapa pintunya tidak terkunci ganda seperti yang diminta Herman?" Pria kedua mendekat dan memeriksa kunci gembok elektronik. "Sial, kuncinya terbuka. Siapa yang berani masuk?" Mereka mulai menggeledah ruangan utama, bergerak cepat dan waspada. Reza tahu ia harus bertindak sekarang. Ia melihat flash drive itu berhenti berkedip. 100%. Data tersalin penuh. Dengan keheningan yang luar biasa, Reza mencabut flash drive itu. Ia harus keluar. Tapi pintu belakang tempat ia masuk sudah tertutup rapat. Reza melihat sebuah palu godam tua tergeletak di lantai. Sebuah ide gila muncul. Ia meraih palu itu dan, tanpa mengeluarkan suara, ia menyelinap ke pintu samping gudang yang terlihat lebih tipis. Saat kedua pria bayaran itu mulai menuju ruangan server, Reza mengayunkan palu godam itu ke kunci pintu samping dengan satu hentakan keras. Brak! Kunci itu patah, tetapi suara itu memecah keheningan malam. "Hei, ada yang kabur!" teriak salah satu pria. Reza langsung membuka pintu dan lari sekencang-kencangnya menuju kegelapan. Ia mendengar suara tembakan peringatan yang memekakan telinga di belakangnya. "Sial! Kejar dia! Jangan sampai dia lolos dengan file itu." Reza berlari tanpa menoleh, masuk ke labirin ganggang kecil di antara gudang-gudang industri. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke tempat mobil Alana diparkir. Itu terlalu jauh dan akan membahayakan Alana. Di dalam mobil, Alana melihat pelacak Reza bergerak cepat, lalu terhenti. Ia mendengar suara tembakan samar. Jantungnya mencelos. Ia segera menghubungi Reza. "Reza, ada apa?" "Aku dengar suara tembakan. Nona, saya berhasil menyalin file. Tapi mereka tahu. Saya dikejar. Nona jangan bergerak. Posisi Nona tidak aman," bisik Reza melalui telepon, napasnya tersengal. "Kau di mana?" "Saya di dekat gerbang belakang pabrik tekstil. Mereka mengejar dengan mobil." "Nona, bawa flash drive ini ke kantor polisi sekarang. Ini bukti kunci untuk ayah Nona. Lindungi file ini." Reza melihat kilauan cahaya mobil di ujung jalan. Ia tahu ia tidak bisa lolos.
Ia harus mengalihkan perhatian mereka. Dalam satu tindakan yang berani, Reza melemparkan flash drive terenkripsi itu ke dalam saluran air di dekatnya, tepat sebelum ia melompat ke tumpukan kontainer kosong. Pengejar itu tiba. Mereka melihat Reza melompat, dan mengira ia menyembunyikan flash drive itu di balik kontainer. Dua pria itu langsung naik mengejar Reza. Sementara itu, Alana, mengikuti saran Reza, langsung memacu mobilnya menuju kantor polisi. Ia tahu risiko yang dihadapi Reza, tetapi ia juga tahu bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Reza dan ayahnya adalah dengan menyerahkan bukti itu. Reza berhasil mengulur waktu. Ia bertarung dengan kedua pria itu, menggunakan kelincahan dan akal sehatnya, bukan kekuatan. Ia tahu mereka tidak akan berani membunuhnya di tempat terbuka, karena mereka hanya ingin kunci itu. Reza dipukul dan diikat. Mereka menggeledah setiap inci tubuhnya. "Di mana flash drive itu, Nak?" tanya pria itu, wajahnya penuh amarah. "Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan," jawab Reza, wajahnya berlumuran darah, namun tatapannya tetap menantang. Di saat yang sama, Alana tiba di kantor polisi, hatinya hancur tetapi tekadnya kuat. Ia menjelaskan semuanya kepada kepala polisi dan menyerahkan flash drive itu sebagai bukti utama hilangnya Kusuma dan penggelapan perusahaan. Klimaks cerita datang, keadilan mulai bergerak, tetapi Reza kini berada di tangan para pengkhianat. Pagi menyingsing. Alana, didampingi oleh petugas polisi dan tim audit, kembali ke kantor perusahaannya. Dengan bukti yang kini ada di tangan pihak berwajib, yang disalin dari flash drive yang Reza buang ke saluran air, mereka memiliki dasar kuat untuk penangkapan. Saat Alana memasuki gedung, Pak Herman sudah menunggu di ruangannya, terlihat gelisah. Namun, sebelum Herman sempat melancarkan manuver, polisi datang dan menangkapnya atas dasar tuduhan penggelapan dana dan percobaan pembunuhan. Penangkapan itu dramatis dan mengguncang seluruh perusahaan. Namun, kekhawatiran terbesar Alana adalah Reza. Ia tahu Reza dipegang oleh anak buah Herman. Setelah interogasi awal, Herman, di bawah tekanan, akhirnya mengungkapkan lokasi Reza. Herman ingin melakukan pertukaran. Ia meminta Alana mencabut semua tuduhan dan mengembalikan flash drive itu sebagai imbalan atas keselamatan Reza. Alana, dengan tenang, mengatur pertemuan di sebuah tempat netral di bawah pengawasan ketat kepolisian. Siang itu, di pelataran parkir yang luas, pertukaran terjadi. Alana berdiri tegap, sementara di seberangnya, dua pria bayaran membawa Reza. Wajah Reza memar, tetapi matanya menunjukkan bahwa semangatnya tidak pernah padam. "Mana flash drive-nya?" tuntut salah satu pria bayaran. Alana memberi isyarat kepada polisi yang menyamar. "Pertama, lepaskan dia." Reza didorong ke depan. Begitu ia bebas, ia langsung berlari ke arah Alana. Alana menangkapnya, sejenak melupakan peran CEO-nya. "Kau aman?" bisik Alana. Ketika pria bayaran itu menuntut bukti, polisi segera mengepung dan menangkap mereka. Herman telah menyerahkan diri dalam keputusasaan, dan rencana pertukaran ini hanyalah upaya terakhirnya yang gagal. Reza dan Alana kembali ke fasilitas medis tempat Kusuma dirawat. Setelah diperiksa dan dirawat, Reza hanya menderita luka ringan. Melihat Reza yang terluka, Kusuma memeluknya erat, air mata menetes. "Terima kasih, Nak. Kau menyelamatkan putriku. Kau menyelamatkan kebenaran." Setelah semua kekacauan mereda, Alana secara resmi mengambil kembali kendali penuh perusahaan. Ia mencalonkan Reza sebagai kepala keamanan, memberinya posisi yang layak dan terhormat. Reza menolak. "Nona, saya bersyukur telah membantu. Tetapi saya tidak ingin posisi. Saya hanya ingin kembali ke tempat saya, di mana saya bisa mengurus rumah Nona dan ayah Nona dengan tenang." Alana tersenyum. Senyum tulus dan hangat yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. "Baiklah, kau bisa kembali mengurus rumah. Tapi kau tidak lagi hanya seorang pembantu bagiku. Kau adalah keluarga." Di mata mereka, perbedaan status sosial, jurang antara CEO dan mantan office boy, kini telah menghilang. Mereka telah melalui api bersama. Hubungan mereka, yang awalnya didasarkan pada rahasia dan ancaman, kini tumbuh menjadi ikatan yang kuat, diresapi oleh keberanian dan kepercayaan tulus. Kisah ini berakhir,
Bukan dengan pernikahan atau pengumuman besar, tetapi dengan janji diam-diam tentang kesetiaan dan masa depan yang damai, yang dibangun di atas kebenaran yang telah mereka selamatkan bersama-sama. Beberapa bulan berlalu. Kusuma telah pulih sepenuhnya, baik fisik maupun mental, meskipun trauma masa lalu masih meninggalkan bekas samar. Ia kini tinggal di rumah megah itu, dikelilingi oleh ketenangan dan perhatian penuh dari Alana. Perusahaan telah melalui restrukturisasi besar-besaran. Semua orang yang terlibat dalam konspirasi Herman telah ditindak tegas. Alana kini memimpin dengan otoritas baru, tidak lagi dingin, tetapi tegas, adil, dan manusiawi. Reza melanjutkan tugasnya di rumah itu, tetapi kini dengan peran yang lebih terhormat. Ia mengelola rumah, mengurus kebutuhan Kusuma, dan tetap menjadi orang kepercayaan utama Alana. Tidak ada lagi sikap merendahkan dari staf lain. Semua orang melihatnya sebagai pahlawan yang membawa kebenaran kembali. Suatu sore, Reza sedang membersihkan taman, dekat dengan bangku batu tempat Kusuma sering duduk. Kusuma menghampirinya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Duduklah sebentar, Nak," ajak Kusuma, senyumnya kini benar-benar pulih. Reza meletakkan sarung tangannya dan duduk di samping Kusuma. "Ayah tahu, dulu di rumah sakit, ayah selalu merasa sendiri. Hanya bisa duduk dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, memohon kepada Allah agar putri ayah tidak melupakan ayah," ujar Kusuma lirih. "Dan Allah menjawab doa ayah melalui dirimu." Reza menunduk, tersentuh. "Saya hanya perantara, Tuan. Itu semua karena kekuatan Allah dan solawat Tuan." "Reza," Kusuma meletakkan cangkir tehnya. "Dunia ini penuh liku. Kau menolak posisi tinggi, itu menunjukkan hatimu mulia. Alana membutuhkan orang sepertimu, bukan hanya di rumah, tapi di hidupnya." Reza mendongak, matanya bertemu tatapan Kusuma yang penuh arti. "Nona Alana adalah tuan saya. Saya selalu menjaganya. Dia butuh lebih dari penjaga," kata Kusuma sambil tersenyum misterius. Di saat yang sama, Alana keluar dari rumah, mengenakan pakaian santai. Ia tersenyum melihat kedua pria terpenting dalam hidupnya duduk berdampingan. "Sedang membicarakan apa kalian berdua?" tanya Alana, menghampiri mereka. "Kami sedang membahas tentang masa depan, Lana," jawab Kusuma. "Tentu saja," Alana mengangguk, lalu menatap Reza. "Taman ini terlihat indah, Reza." "Terima kasih. Oh ya, aku sudah mengatur beberapa dokumen. Mulai sekarang, kau akan menjadi manajer aset pribadi ayah dan rumah ini. Gajimu akan disesuaikan dengan tanggung jawab barumu." Reza terkejut. "Nona, saya tidak meminta itu." "Aku tahu," potong Alana lembut. "Tapi aku memberikannya. Ini bukan upah, ini kepercayaan. Kau membuktikan bahwa hati yang murni lebih berharga daripada semua uang di dunia." Reza hanya bisa mengangguk, menerima takdir barunya. Hari-hari yang dingin dan penuh rahasia telah berakhir. Rumah itu tidak lagi terasa mencekik. Kini, ia dipenuhi kehangatan dan kejujuran yang dibawa oleh kebenaran. Reza, pemuda sederhana yang berani, kini berdiri setara dalam martabat, menjaga kehormatan keluarga yang telah ia selamatkan dengan nyawanya. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Alana, Kusuma, dan Reza duduk bersama di teras belakang rumah, menghadap ke taman yang kini bersih dan asri. 3 cangkir teh diletakkan di meja, menandakan ikatan yang kini setara dan harmonis. Alana bersandar santai di kursi rotan. Ia menutup mata sejenak, menikmati ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Aku ingat, dulu setiap kali aku pulang kerja," kata Alana, membuka matanya, suaranya tenang. "Rumah ini terasa begitu sunyi. Aku selalu merasa ada yang kurang, tapi aku tidak tahu itu adalah ayah. Aku mencoba mengubur rasa kehilangan itu dengan pekerjaan dan kekerasan hati." Kusuma menggenggam tangan putrinya. "Itu sudah berlalu, sayang. Kita bersama lagi. Itu yang terpenting." Reza mendengarkan, ia merasa nyaman dalam keheningan yang dipenuhi kejujuran ini. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati Alana bukanlah perusahaan teknologi atau rumah mewah ini, melainkan hubungan yang ia dapatkan kembali dengan ayahnya. "Aku masih sering memikirkan cincin itu, Ayah," kata Alana, tatapannya menerawang.
Cincin yang ayah tinggalkan di rumah sakit. Mengapa ayah meninggalkannya? Itu cincin ibu, kan? Kusuma mengangguk pelan. Ya, itu cincin pernikahan kami. Mereka mengambil dompet dan semua yang berharga dariku, tapi aku berhasil menyembunyikan cincin itu di tangan. Ketika aku sadar aku akan dimasukkan ke sana, aku panik. Kusuma berhenti sejenak, menarik napas. Aku tahu aku akan dilupakan. Aku tidak bisa membawanya pergi. Aku juga tidak mau mereka menemukannya dan menghancurkannya. Jadi, aku memberikannya kepada seorang pasien yang aku tahu tidak akan dicari. Aku harap suatu hari, entah bagaimana caranya, cincin itu akan kembali padamu, menjadi petunjuk. Reza menyela. Itulah mengapa Tuan sering memanggil nama Nona. Tuan berharap nama itu akan menarik perhatian seseorang. Ya, balas Kusuma, air mata menggenang di sudut matanya. Aku selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, memohon kepada Allah. Aku butuh satu petunjuk saja, agar kau tahu aku tidak mati. Alana bangkit, berjalan menghampiri Reza. Kau tahu, Reza, ketika aku memintamu untuk membukakan pintu mobil tempo hari, aku hanya melihatmu sebagai pelayan. Tapi hari ini, aku melihatmu sebagai pahlawan yang diselipkan Allah ke dalam rumah ini sebagai jawaban atas doa ayah. Reza berdiri, ia tidak tahu harus merespons pujian setinggi itu. Ia hanya bisa menunduk. Itu kehormatan besar bagi saya, Nona. Tidak perlu menunduk lagi, Reza, kata Alana dengan nada lembut. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Tidak ada lagi jurang perbedaan. Cahaya senja yang keemasan menyelimuti mereka bertiga. Kisah perjuangan dan pengorbanan telah usai, digantikan oleh kedamaian sebuah keluarga yang menemukan kembali kebenaran dan cinta, melalui bantuan seorang pemuda yang hanya ingin melakukan apa yang benar. Minggu-minggu berikutnya membawa rutinitas baru yang damai. Alana kembali fokus pada pekerjaannya sebagai CEO, tetapi ia tidak lagi menjadi sosok yang dingin dan tertutup. Ia kini menjalankan perusahaan dengan keterbukaan, belajar dari kesalahan masa lalunya yang terlalu mempercayai lingkaran dalam. Kusuma semakin membaik. Ia mulai aktif kembali di rumah, meskipun Alana memastikan ia tidak terbebani urusan kantor. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berkebun dan mengobrol dengan Reza. Perubahan paling jelas terlihat dalam dinamika antara Alana dan Reza. Percakapan mereka tidak lagi sebatas perintah dan kepatuhan. Mereka sering berbagi pemikiran. Alana menanyakan pandangan Reza tentang hal-hal kecil, dan Reza selalu memberikan sudut pandang yang jujur, tanpa basa-basi. Suatu malam, Alana sedang bekerja larut di ruang bacanya. Ia mencoba menganalisis laporan audit forensik yang telah mengungkap seluruh detail penggelapan dana oleh Herman. Kerugian yang dialami perusahaan sangat besar, tetapi berkat bukti yang diselamatkan Reza, mereka berhasil memulihkan sebagian besar aset yang disembunyikan. Reza mengetuk pintu. Maaf, Nona. Saya membawakan teh dan sedikit makanan ringan. Nona belum makan malam. Alana tersenyum. Terima kasih, Reza. Kau selalu tahu apa yang kubutuhkan. Reza meletakkan nampan itu di meja. Ia melihat grafik rumit di layar komputer Alana. Bisa kau jelaskan, Nona? Sepertinya rumit sekali, tanya Reza, menunjuk ke diagram aliran dana yang disembunyikan. Alana, tanpa ragu, menjelaskan skema pencucian uang Herman. Ia berbicara tentang server tersembunyi, perusahaan cangkang, dan bagaimana Herman menggunakan teknologi untuk menipu. Reza mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan pertanyaan cerdas yang membuat Alana terkejut. Kau memiliki pemikiran yang tajam, Reza, puji Alana. Padahal kau tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang bisnis. Hidup telah mengajarkan banyak hal, Nona, jawab Reza rendah hati. Dulu, saya bekerja di mana saja. Saya pernah menjadi operator komputer sederhana di warnet. Saya belajar cepat bagaimana data bergerak dan bagaimana orang menyembunyikannya. Alana menatap Reza lama, matanya penuh kekaguman. Kau bisa menjadi apa saja yang kau mau, Reza. Kau punya keberanian, kecerdasan, dan yang terpenting, ketulusan yang tidak dimiliki oleh banyak eksekutif di luar sana. Keheningan melingkupi mereka. Di ruang baca yang penuh dengan buku dan rahasia, kini hanya ada dua hati yang saling memahami.
Reza, yang dulunya hanya seorang pembantu yang menemukan foto ayah yang hilang, kini telah menjadi fondasi bagi hidup baru Alana. Ketulusannya tidak hanya mengubah takdir Kusuma, tetapi juga takdirnya sendiri. Alana meraih cangkir teh dan menyerahkannya kepada Reza. "Minumlah. Kita berdua butuh istirahat." Mereka minum teh bersama, dalam diam, di ruang baca mewah itu. Perbedaan dunia mereka kini telah terintegrasi sempurna dalam ikatan persahabatan, kepercayaan, dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Beberapa waktu kemudian, Kusuma merayakan hari kelahirannya. Alana mengadakan acara sederhana dan hangat di rumah, hanya mengundang beberapa kerabat dekat dan staf yang paling setia. Tentu saja, Reza berada di tengah-tengah perayaan itu, tidak lagi sebagai pelayan, melainkan sebagai anggota kehormatan keluarga. Saat sesi pemberian hadiah, Alana memberikan Kusuma sebuah buku harian baru yang mewah. "Ini untuk ayah mencatat semua ingatan indah yang ayah dapatkan kembali," kata Alana tulus. Kusuma tersenyum, sangat bahagia. Kemudian, Kusuma menarik Reza ke samping. Ia meraih tangan Reza yang memegang cangkir. "Reza, ayah punya sesuatu untukmu," bisik Kusuma. Kusuma mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku jasnya. Di dalamnya, berkilauanlah cincin emas dengan inisial AK. Cincin yang menjadi petunjuk utama dari seluruh misteri ini. Reza terkejut. "Tuan Kusuma, saya tidak bisa menerima ini. Ini warisan keluarga Tuan. Ini milik mendiang istri Tuan." "Dengarkan ayah, nak," kata Kusuma dengan lembut. "Cincin ini menyelamatkanku. Cincin ini menemukan Alana. Dan kau yang menjadi perantara. Cincin ini adalah simbol dari doa dan solawat yang ayah panjatkan kepada Allah, yang terkabul melalui tanganmu yang berani." Kusuma melanjutkan, "Aku sudah bicara dengan Alana. Kami berdua sepakat. Kami ingin kau menyimpannya. Simpanlah sebagai pengingat bahwa ketulusanmu telah mengalahkan kejahatan besar. Simpan sebagai pengingat bahwa kau adalah pahlawan yang diselipkan Allah ke dalam takdir kami. Anggap ini sebagai warisan solawat dan rasa terima kasih kami." Reza tidak bisa menahan harunya. Ia melihat ke arah Alana, yang hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Mata Alana dipenuhi kehangatan dan rasa syukur yang tak terhingga. "Terima kasih, Tuan," kata Reza, suaranya tercekat. Ia mengambil cincin itu, menggenggamnya erat di telapak tangannya. Cincin itu terasa dingin, tetapi membawa beban makna yang luar biasa besar. "Sekarang, mari kita nikmati pesta," ajak Kusuma, menepuk bahu Reza. Malam itu, Alana dan Reza berdiri di balkon, menyaksikan Kusuma tertawa bahagia bersama para tamu. "Ayah bahagia berkatmu, Reza," ujar Alana, suaranya pelan. "Ayah Nona adalah orang baik, Nona. Allah tidak akan membiarkan orang baik seperti Tuan Kusuma menderita selamanya," jawab Reza. Alana menatap Reza. "Kau adalah kebaikan yang Allah kirimkan. Aku tidak tahu harus membalas budimu dengan apa." Reza menoleh, matanya bertemu tatapan tulus Alana. "Cukup dengan melihat Nona tersenyum seperti ini. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, di bawah sinar bulan. Kisah cinta, kebenaran, dan takdir yang dipertemukan oleh cincin emas dan doa yang tulus. Meskipun perbedaan dunia masih ada, hati mereka telah bertemu, menyatukan takdir pemuda miskin dan CEO cantik dalam sebuah kisah yang luar biasa. Setelah perayaan ulang tahun Kusuma berakhir, ketenangan kembali menyelimuti rumah itu. Namun, bagi Alana dan Reza, malam itu terasa berbeda. Momen penerimaan cincin di depan Kusuma telah memecah batas terakhir antara mereka. Alana dan Reza masih berdiri di balkon. Udara malam membawa aroma bunga sedap malam dari taman. "Tentang cincin itu, Reza," ujar Alana, memecah keheningan. "Itu adalah benda yang paling berharga bagi ayahku. Dengan memberikannya padamu, ayah ingin kau tahu bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang." Reza menatap cincin yang ia pegang erat. "Saya akan menjaganya dengan nyawa saya, Nona Alana." "Hentikan panggilan, Nona, itu," kata Alana, menoleh sepenuhnya ke arahnya. Ada senyum tipis di wajahnya. "Kita sudah melewati terlalu banyak hal. Kita sudah saling melindungi. Panggil aku Alana, kumohon."
Reza terdiam. Memanggil nama depan Alana terasa begitu intim, melintasi jurang status yang selama ini ia patuhi. Namun, melihat tatapan tulus Alana, ia mengangguk pelan. "Baiklah, Alana." Suara Reza terdengar sedikit canggung, tetapi ada kelegaan di hatinya. "Lebih baik," sahut Alana. Alana kemudian menceritakan bagaimana ia memandang Reza sejak awal. "Kau tahu, ketika ayahku menghilang, aku kehilangan kepercayaan pada siapapun. Aku membangun tembok. Aku melihat semua orang dengan kecurigaan. Tapi kau berbeda. Kau tidak mencari keuntungan. Kau hanya mencari kebenaran, bahkan saat itu membahayakanmu." Reza memandang wajah Alana yang diterangi sinar bulan. Ia melihat keindahan yang jujur, tanpa topeng CEO yang keras. "Saya hanya mengikuti hati nurani saya, Alana," jawab Reza. "Ayahmu adalah orang yang baik, dan aku tidak bisa melihat ketidakadilan terjadi." "Dan ketulusan itu," kata Alana, melangkah lebih dekat, "telah membuatku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Jantung Reza berdebar kencang. Ia merasakan kehangatan dari Alana, bukan hanya rasa terima kasih seorang majikan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, dan mungkin terdengar gila," lanjut Alana, suaranya bergetar sedikit. "Kau adalah pria yang sangat berani, Reza. Kau adalah pria yang paling kupercaya di dunia ini. Dan aku ingin kau tahu, aku mulai merasakan sesuatu untukmu." Reza menelan ludah. Ini adalah pengakuan yang mengubah segalanya, melampaui segala harapannya. Ia, seorang mantan office boy, kini di hadapan CEO dari salah satu perusahaan terbesar di negara itu, menerima pengakuan yang tulus. Reza tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Sorot matanya menunjukkan bahwa perasaan itu sudah lama tumbuh di dalam dirinya juga, tersembunyi di balik rasa hormat dan kesadaran diri. Pengakuan itu mengubah udara di antara mereka. Tidak ada ciuman yang terburu-buru, tidak ada janji yang dilebih-lebihkan. Hanya ada keheningan penuh makna, sebuah penerimaan tulus atas perasaan yang telah lama terjalin di tengah badai konspirasi. Keesokan harinya, Kusuma memperhatikan perubahan pada putrinya dan Reza. Ia tersenyum bijak saat melihat Alana dan Reza berinteraksi, tidak ada lagi sekat formalitas, hanya kelembutan dan perhatian yang tak terucapkan. Beberapa bulan kemudian, Kusuma kembali memegang kendali perusahaan dalam kapasitas sebagai penasihat senior, memastikan semuanya berjalan stabil. Sementara itu, Alana mengumumkan bahwa ia mengambil cuti singkat dari hiruk-pikuk kantor, memilih untuk fokus pada kebahagiaan pribadi yang baru ia temukan. Alana membawa Reza kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Taman yang sama di rumah sakit jiwa tempat Reza pertama kali melihat Kusuma dan cincin itu. Taman itu kini telah direnovasi, menjadi tempat yang lebih tenang dan terawat. Mereka duduk di bangku batu di bawah pohon besar. "Aku membawamu ke sini," kata Alana, menatap mata Reza, "karena disinilah takdir kita berdua berubah. Disinilah keberanianmu mengalahkan ketakutanku." Reza menggenggam